Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mutiara Herawati sebagai dosen pengampu mata kuliah PIKO yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berdiskusi sehingga pada siang ini kami dapat memaparkan mengenai konseling pasien tidak patuh pada pengobatan. Kami dari kelompok C1 terdiri dari Oriza, Andini, Malika, Erlin, Rena, dan juga Herafika. Sebagai pendahuluan, ketidakpatuhan dalam pengobatan adalah kondisi di mana pasien tidak mengikuti anjuran terapi atau pengobatan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan, baik sebagian maupun seluruhnya. Apoteker memiliki peran penting dalam mengatasi ketidakpatuhan pengobatan dengan memberikan edukasi dan konseling yang jelas, membantu pasien memahami cara penggunaan obat yang benar, serta menjelaskan manfaat terapi jangka panjang dan juga resiko menghentikan obat tanpa arahan medis. Selanjutnya, kasus pasien. Bapak Hadi, seorang pria berusia 40 tahun yang bekerja sebagai driver ojek online, datang ke apotik dengan membawa resep dari dokter klinik untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA ringan. Dalam resep tersebut, dokter meresepkan beberapa obat yaitu ada amoxicillin 500 mg diminum 3 kali sehari setelah makan selama 5 hari, Ambroxol HCl 30 mg diminum 3 kali sehari untuk membantu mengencerkan dahak dan paracetamol 500 mg yang diminum jika demam atau nyeri tenggorokan, maksimal 3 kali sehari. Namun, 3 hari kemudian, Pak Hadi kembali ke apotik bukan untuk menebus obat lanjutan, melainkan untuk membeli obat batuk herbal karena keluhannya belum juga membaik. Setelah dilakukan wawancara lebih lanjut, diketahui bahwa Pak Hadi hanya meminum amoxicillin selama 2 hari karena merasa badannya sudah mulai membaik. Ia juga mengaku sering lupa meminum obat batuk dan paracetamol karena kesibukannya bekerja di lapangan. Ia beranggapan bahwa jika tubuh sudah merasa enakan, maka obat tidak perlu dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Hadi tidak patuh dalam menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Ketidakpatuhan ini beresiko menyebabkan infeksi tidak sembuh tuntas serta meningkatkan kemungkinan terjadinya resistensi antibiotik di masa depan. Identitas pasien, nama Tahadi, umur 40 tahun, alamat Jalan Magelang nomor 45, diagnosa infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, obat yang diresepkan, resipe amoxicillin 500 mg, S3DD 1 kapsul PC selama 5 hari, Ambroxol 30 mg, S3DD 1 tablet, paracetamol 500 mg, SPRN demam atau nyeri, maksimal 3DD 1 tab. Riwayat penyakit dahulu. Tidak ada riwayat asma, PPOK, atau alergi obat yang diketahui. Tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Riwayat alergi, tidak ada alergi obat atau makanan yang diketahui. Riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada. Riwayat keluarga, tidak ada anggota keluarga serumah yang mengalami penyakit serupa. Riwayat lingkungan, pasien tinggal di lingkungan padat, banyak yang sedang batuk pilek, sering terpapar debu saat bekerja sebagai ojek online. Untuk keluhannya, demam sejak 2 hari terakhir, batuk berdahak kental, sulit keluar, nyeri atau rasa tidak nyaman di tenggorokan, kadang-kadang merasa lemas, nafsu makan sedikit menurun, tidak ada sesak napas berat atau napas cepat, tingkat kepatuhannya rendah. Selamat siang, selamat datang di Apotek MTH. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Saya mau beli obat ini, Mbak. Mau beli obat herbal Comix. Baik, Bapak. Sebelumnya ini obatnya untuk Bapak Iya, sendiri, betul? betul. Sebelumnya izinnya Bapak, perkenalkan saya Apoteker Malika Fatia yang bertugas pada siang hari ini. Izin Bapak bertanya, apakah Bapak sudah nyaman di sini atau kita perlu pindah ke ruang konseling? Ke ruang konseling aja, Mbak. Oke, baik Bapak. Sebelumnya nanti saya izinnya untuk menggali informasi data Bapak. Insya Allah untuk keamanan datanya akan terjaga di apotek ini. Baik Bapak, izin namanya siapa Bapak? Saya atas nama Hadi, Mbak. Hadi, Usianya berapa? Ya, baik Bapak Hadi. Usianya berapa? 40 tahun, Mbak. Eh, Baik Bapak. Alamat tempat tinggalnya Bapak? Jalan Magelang nomor 45. Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu pekerjaannya Bapak sebagai apa? Tukang ojek, Mbak. Oke, baik Bapak. Izin bertanya Bapak, untuk riwayat penyakit ada Bapak? Saya ini, Mbak. Riwayat penyakit. Nggak ada sih, Mbak. Riwayat alergi atau obat-obatan Nggak seperti ada, itu Mbak. ada Bapak? Oke, baik. Sebelumnya Bapak sudah pernah ya periksa ke dokter Udah atau pernah, belum Mbak. pernah ini? Udah periksa ke dokter. Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu, sebelumnya dokter mendiagnosa apa Bapak? Kalau boleh tahu. Saya didiagnosai ISPA, Mbak.
Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu, dari pengobatan ke dokter, Bapak sudah dapat obat-obat apa aja kalau boleh tahu? Jadi saya dapat obat Ambroxol, amoxicillin dengan paracetamol, Mbak. Oke, baik Bapak. Boleh dijelaskan Bapak keluhannya seperti apa? Apa yang dirasakan? Jadi saya itu demam sejak 2 hari terakhir dengan batuk berdarah kental yang sulit keluar. Kemudian saya juga merasakan nyeri. Kemudian kadang-kadang saya merasa lemas, Mbak. Dengan ini, Mbak, saya nafsu makan saya menurun. Tidak ada sesak napas berat. Oke, baik Bapak. Izin bertanya, gimana keadaannya sekarang setelah meminum tadi obat yang diberikan dokter, amoxicillin, paracetamol, sama ambroxolnya? Apakah sudah membaik? Sudah sih, Mbak. Jadi saya minumnya 2 hari yang lalu. Nah, 2 hari yang lalu itu kan udah Mm-mm. membaik. Jadi saya stopin, Mbak, untuk minum amoxicillinnya. Oh, oke, baik Bapak. Berarti Bapak tidak rutin ya Iya, seperti Mbak. itu Betul, untuk Mbak. minum obat Iya, amoxicillinnya. Mbak. Oke, baik Bapak. Seperti ini, saya izinnya Bapak. Saya paham. Tapi amoxicillin ini obat antibiotik Bapak. Harus dihabiskan sesuai waktunya 5 hari. Kalau nanti dihentikan sebelum waktunya, infeksi bisa muncul lagi dan lebih sulit diobati. Bahkan bisa bikin obatnya itu tidak bekerja lagi Bapak di masa depan seperti itu. Jadi saya itu kan, Mbak, sering lupa untuk minum obatnya. Jadi solusinya gimana sih, Mbak? Kira-kira apakah ada? Oke, Bapak, baik. Itu wajar banget, Bapak. Mungkin Bapak bisa minta tolong bantuan keluarga untuk mengingatkan kapan Bapak minum obatnya. Atau Bapak bisa pasang alarm atau pengingat di handphone. Bapak juga bisa buat catatan kecil di tempat-tempat yang mungkin Bapak sering lihat, seperti di meja makan atau di tas, seperti itu. Terus Bapak juga bisa menjadwalkan minum obatnya itu setelah makan, supaya Bapak lebih mudah mengingatnya. Seperti itu. Jadi obat yang saya dapat ini bisa dijelasin ulang, Mbak? Fungsinya itu gimana, Mbak? Biar saya lebih paham. Oke, oke, baik Bapak, baik. Untuk obat-obatannya, izin ya Bapak, saya jelaskan ulang lagi. Ini ada Ambroxol untuk membantu mengencerkan dahak supaya Bapak lebih mudah batuknya. Ada paracetamol untuk menurunkan demam sama mengurangi nyeri, nyeri tenggorokan kalau demam ataupun nyeri. Kemudian Bapak bisa minum paracetamolnya maksimal 3 kali sehari sesuai kebutuhan. Yang nanti Bapak harus habiskan itu obat amoxicillinnya ya Bapak selama 5 hari. Jadi di sini saya tidak berikan obat lagi. Jadi Bapak bisa teruskan obat-obatan yang sudah diresepkan dokter sebelumnya seperti itu. Cuman untuk kepatuhannya lebih ditingkatkan lagi ya Bapak untuk obat-obatannya. Jadi saya ini, Mbak. Oh, oke, Mbak, udah paham. Jadi saya kadang ini, Mbak, sering malas gitu, Mbak, buat minum obatnya. Gimana ya, Mbak? Nggak apa-apa sih Pak, wajar aja seperti itu. Tapi eh, untuk menyelesaikan pengobatannya biar Bapak cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas, biar Bapak itu nggak ada gangguan kesehatan. Itu tuh salah satu langkah penting supaya Bapak tidak perlu bolak-balik berobat karena infeksi yang sama. Oke, saya mengerti, Mbak. Oke Bapak, nanti kalau semisalkan Bapak ada masalah atau mungkin ada efek samping yang muncul karena beberapa obat yang Bapak konsumsi atau Bapak masih bingung lagi soal obatnya, nggak apa-apa, jangan ragu datang lagi ke apotek atau bisa nanti lewat telepon ya Bapak, kami siap bantu sebisa mungkin sesuai kondisi Bapak seperti itu. Oke, Mbak, nanti saya hubungin lagi ya kalau semisal saya masih bingung cara penggunaan obat ini. Oke, baik Bapak, semoga lekas sembuh. Diminum semuanya rutin ya Bapak untuk paracetamolnya sama ambroxolnya sesuai kebutuhan. Kalau Bapak sudah sembuh, tidak perlu dilanjutkan. Untuk amoxicillinnya, minta tolong Bapak harus dihabiskan ya selama 5 hari seperti itu. Semoga lekas sembuh Bapak. Kasih. Ya, Mbak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Selanjutnya, kesimpulan, ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan seperti yang dialami Pak Hadi dapat menghambat proses penyembuhan dan meningkatkan resiko resistensi obat. Oleh karena itu, peran apoteker sangat penting dalam memberikan konseling yang tepat, mulai dari menjelaskan fungsi obat, pentingnya menyelesaikan terapi, hingga membantu pasien mengingat jadwal minum obat. Pendekatan yang edukatif, empatik, dan komunikatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, silahkan kami persilahkan untuk mengisi kolom komentar. Saya tutup sesi presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.